Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Jepara, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga. Ini kalau saya masih muda, Ananda atau Mas Ali ini. Ini karena dulu mahasiswa saya, jadi saya berani ngeledek begini ya. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ini juga masih muda, teman istri saya kalau Pak Aksan ya, Pak Kiai ini ya. Istri saya sudah pensiun kan, berarti Bapak jauh masih muda. Bapak Kepala Kesbangpol, Bapak Ibu tamu undangan, saya hadir bersama pengurus PGRI Provinsi, mulai dari Bu Ari ini ya, ini Pak Wahyu, Pak Agus, pengurus ketua dan pengurus PGRI Kabupaten Jepara, pengurus cabang, seluruh jajaran pengurus kelengkapan organisasi atau anak lembaga, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya sangat berbahagia bisa hadir dalam forum konferensi kabupaten yang ini merupakan kegiatan 5 tahunan. Dan ini merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat kabupaten. Maka forum ini menjadi sangat penting Pak Kepala Dinas bagi PGRI bagaimana 5 tahun ke depan. Tidak saja pengurus yang lama akan mempertanggungjawabkan kinerja 5 tahun yang sebelumnya, tetapi bersama-sama menyusun program 5 tahun ke depan, sekaligus menetapkan siapa-siapa yang nanti akan diberi amanat untuk memimpin PGRI Jepara 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan konferensi ini nanti berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kita dapat memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan seluruh pengurus untuk 5 tahun ke depan yang mampu membawa PGRI Jepara lebih baik daripada 5 tahun ini. Jepara, PGRI di Jawa Tengah, salah satu PGRI Jawa Tengah, bahkan di Indonesia yang terbaik di dalam pengelolaan organisasinya. Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, alhamdulillah PGRI Jawa Tengah selalu disebut sebagai PGRI terbaik dan selalu mendapat penghargaan yang tertinggi atau pertama di hadapan Presiden sekalipun, karena pengelolaan organisasi yang baik, dan semua diantaranya karena dukungan PGRI Kabupaten terbaik seperti Jepara. Walaupun tadi dilaporkan di periode ini COVID telah merenggut 190 dari 500 sekian di Jawa Tengah, terbanyak. Maka pada saat ulang tahun PGRI di Jawa Tengah, Pak Presiden sampai kaget, tanya ke saya, itu nggak salah sampai sebanyak itu? Iya, bahkan Jepara itu 590 ya. Kaget juga Pak Presiden pada waktu itu.
Tetapi ternyata Jepara ini sekalipun di era Covid harus teman-teman banyak yang berpulang, tidak menyurutkan semangat dan kinerjanya, sehingga alhamdulillah hari ini kita melihat PGRI Jepara tetap berdiri tegak dengan berbagai kegiatan yang luar biasa, termasuk itu memantik juga ya Pak Darono, saya kira termasuk ketuanya juga terenggut juga ya, itu ya, jiwa semangat dan solidaritasnya semakin tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu saya ingin menyampaikan terima kasih dan selamat kepada pengurus PGRI Masa Bakti 23 ini yang telah menjalankan roda organisasi dengan luar biasa. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal dalam kesempatan ini yang kami ingin sampaikan. Pertama, tadi kami sampaikan selamat atas terselenggaranya konferensi kabupaten pada hari ini. Dan ini merupakan konferensi kabupaten terakhir di Jawa Tengah itu ya, terakhir ini ya. Ya, dan segera kita akan memasuki berbagai kegiatan ke depan. Di antaranya Pak Darono yang kemarin sudah kita putuskan, nanti kita akan melakukan kegiatan penguatan organisasi untuk para pengurus baru dengan model yang kekinian, sehingga kita harapkan pengurus baru itu bisa langsung tancap gas untuk ke depan. Pasti ada pengurus-pengurus lamanya ya Pak Darono, tetapi kita harus beradaptasi dengan perubahan. Untuk itu pada forum yang baik ini saya ingin menyampaikan yang pertama bahwa apa yang dicapai oleh periodenya Pak Darono harus disadari itu adalah capaian dari pengurus sebelumnya, termasuk almarhum yang dilanjutkan oleh Pak Darono. Ditambah ikhtiar yang luar biasa serta kemampuan membaca tren atau beradaptasi dengan perubahan, termasuk bagaimana mampu bukan menyiasati ya, mencari mungkin cara terbaik menghadapi Covid sehingga organisasi ini tetap bergerak, tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Termasuk tadi Pak Darno juga melaporkan, sempat saya terkesima juga pada saat kita memberikan bantuan ke wilayah Pati, Jeporo ikut datang membawa sepatu yang banyak misalkan begitu, karena anak-anak sekolah pada waktu itu kehilangan sepatunya. Oleh Jeporo dibawakan berapa waktu itu ya, 100 lebih ya waktu itu ya, kita serahkan bersama-sama. Waktu kita ke Jawa Barat kita menyerahkan bantuan 1,2 miliar, yang paling banyak ternyata dari 1,2 miliar dari Jepara juga gitu ya. Ini luar biasa, ini solidaritasnya. Sebelumnya kita ke Jawa Timur ya, menyerahkan 1,5 miliar. Saya kira Jepara juga salah satu yang terbanyak pada waktu itu. Dan kepada Pak Kepala Dinas, Kepala Kantor Kementerian Agama, Jawa Tengah kalau urusan solidaritas yang nomor 1. Bantuan bencana di Indonesia, Jawa Tengah selalu terbanyak di Indonesia. Ini luar biasa. Maka salam perjuangannya PGRI diakhiri dengan solidaritas. Yes, wah ini yang saya kira menjadi penciri kita. Untuk itu Pak Darono, hal itu harus terus kita jaga. Kita harus menghormati setiap periode kepengurusan. Agar apa? Agar keberlanjutan itu terus terjadi atau terjaga. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, siapapun nanti yang akan jadi pengurus, mesti saya mengingatkan beberapa hal. Pertama, mengapa PGRI itu ada, berdiri 100 hari setelah kemerdekaan? Ada tiga cita-cita utama yang harus betul-betul tertanam dalam jiwa setiap pengurus PGRI. Yang pertama,
PGRI berkomitmen untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari Kesbang ini jangan tanyakan kalau masalah komitmen itu kepada PGRI, karena kami lahir di era kemerdekaan, lahir dari para guru-guru yang ikut berjuang pada saat itu, sehingga bisa dibayangkan pada bulan November, 25 November, guru se-Indonesia datang ke Solo untuk menyatukan langkah, menyatukan tujuan, pikiran untuk mendirikan satu organisasi yang tadinya ada berbagai organisasi, ada tingkatan SD sendiri, SMP sendiri, yang dari keagamaan sendiri yang waktu itu lalu menyatu menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan saya pastikan hanya PGRI satu-satunya organisasi guru yang menyandang nama Republik Indonesia. Yang lain nggak ada, sudah nggak boleh itu ya. Tapi kita kan lahir duluan gitu ya. Jadi yang sekarang nggak boleh jangan marah gitu ya, karena kita lahir duluan. Maka kita masih dengan PGRI. Yang lain mesti tidak bisa bawa nama RI ya, kecuali negara ini. Yang kedua, guru waktu itu sadar sesadar-sadarnya bahwa kemerdekaan itu adalah langkah awal. Kalau mau mencapai cita-cita kemerdekaan, maka satu-satunya jalan adalah pendidikan. Maka cita-cita yang kedua adalah memajukan pendidikan. Di hadapan Bapak Kepala Dinas, Pak Bupati, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, sampai kiamat pun PGRI sepanjang masih ada berkomitmen untuk bersama-sama pemerintah membangun pendidikan. Inilah yang saya harap kita bisa menjadi mitra yang strategis untuk bersama-sama memajukan bangsa ini melalui pendidikan. Dan alhamdulillah pemerintahan di bawah Presiden Prabowo ini menempatkan salah satu cita-citanya, yaitu pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Untuk itu mari kita bersama-sama Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama untuk memajukan pendidikan di Indonesia yang saat ini tidak boleh hanya bermutu, tetapi bermutu untuk semua. Artinya tidak ada anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Bapak Ibu yang saya hormati, sedangkan yang ketiga adalah memuliakan guru. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama yang membawahi para guru, karena memang cita-cita kami itu kalau kami berjuang mengusulkan nasib kami, ya mohon maaf, itu karena amanat, itu karena komitmen yang ada sejak kami lahir. Sehingga kalau kami usul tunjangan profesi tepat waktu gitu ya, enggak usah tersinggung Pak, memang itu kewajiban kami. Alhamdulillah setelah sekian lama kita berjuang, insya Allah per Maret ini tunjangan profesi guru akan lancar, ya ditransfer langsung, sehingga nggak ada terlambat lah ya. Yang masih kita perjuangkan biar sama dengan Kementerian Agama, saben bulan gitu. Ya ini berjuang kan harus bertahap gitu ya, kita harus lanjut ya. Ya kami bersyukur ini, tadi saya juga sampaikan Pak Kepala Dinas. Yang kedua kita berjuang habis-habisan untuk pengangkatan non-ASN baik guru maupun tenaga kependidikan. Walaupun harus tertatih-tatih sampai limit waktunya tahun 2024 akhir menurut Undang-Undang ASN, tetapi terpaksa karena seleksinya akhir berarti SK-nya 2025 sempat kemarin diundur menjadi 2006. Kita habis-habisan untuk memprotes, termasuk kebetulan saya ditugaskan oleh Bapak Ibu di DPD karena berkat Jepara saya ada di sana gitu ya.
Dan kebetulan saya wakil ketua komite 1 yang mitra kerjanya adalah Menpan dan BKN, maka mengingatkan kembali komitmen kita rapat-rapat sebelumnya bahwa semua akan selesai di 2025, maka sempat pada saat mundur saya agak keras sedikit. Kalau menjadi 26 berarti kita melanggar undang-undang ASN. Alhamdulillah Pak Presiden segera merespon ya, setelah semua melakukan upaya DPR, DPD, para guru dan tenaga kependidikan, akhirnya diajukan Oktober 2025 ini, dan mohon maaf kita terima ini, jangan protes lagi, ini kan sudah cukup moderat lah, cukup adil Pak Darono. Maka kemarin ada yang mau berangkat lagi demo, saya tidak mendukung kalian demo, karena kita sudah bekerja keras, pemerintah sudah mau mengangkat, menyelesaikan seluruh non-ASN, walaupun terpaksa masih ada yang paruh waktu nanti, tetapi dengan bijaksana menjadi 2025, maka masih sesuai komitmen awal 2025, SK-nya, NIP-nya sudah akan diberikan. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi lancar. Di hadapan Pak Ketua saya mohon maaf, mesti harus kenceng juga, P3K mau menggunakan gelar aja susah, sekolah susah gitu ya. Sekarang sudah ada SKBKN, jangan dipersulit lagi menggunakan gelar, karena sekarang sudah dibebaskan. Asal Bapak Ibu kuliah di perguruan tinggi dengan syarat yang dibenarkan, yaitu perguruan tinggi program studi yang terakreditasi. Jangan asal kuliah di tempat-tempat pojok-pojok yang enggak jelas gitu ya. Baru juga saya sampaikan, nanti bisa dilihat YouTube-nya, bahwa Bu Menpan tegas mengatakan tidak ada alasan P3K tidak bisa mutasi. Boleh Pak, dengan syarat ini Pak Kepala Dinas atau Pak Bupati mengusulkan, tetapi menjamin yang ditinggal tidak kekurangan guru, yang didatangi tidak kelebihan guru. Saya matur Pak Kepala Dinas, Pak, panjenengan kalau tidak jalankan ini malah rugi. Kenapa? Karena kalau guru terlalu jauh dari rumahnya atau tempat tinggalnya, tidak akan efektif. Energinya habis di jalan. Ini suruhan saya juga untuk Pak Kepala Kantor Kementerian Agama gitu ya. Apalagi ninggal istri Pak. Wah ini serius Pak, guyon ini ya. Tapi serius. Waktu itu kita membahas mengenai banyak guru cerai Pak. Yang menuduh kan gara-gara sertifikasi toh Pak. Tapi teman kami Bu Kanjeng Gusti Ratu Hemas, istri Gubernur DIY, ke saya bilang gini, Pak Mufti, enggak itu saja. Di tempat saya ada yang lain Pak. Apa Bu? Gara-gara ditempatkan jauh, akhirnya cerai. Loh kok bisa Bu gitu? Dijelaskan oleh, loh gimana Pak? Orang Jogja ditempatkan di Gunung Kidul. Suaminya kerja di Jogja, istrinya ditempatkan di Gunung Kidul. Akhirnya setiap pagi nunut teman laki-laki. Pulangnya ikut juga sama itu. Lah coba Pak, kira-kira kalau kehujanan belok itu. Tapi ini kata Bu Gusti Kanjeng Ratu, gak mungkin bohong dia. Iya, kebetulan waktu itu memang saya sedang meminta kepada Bu Menpan untuk memastikan itu. Maka ger juga jadi rame. Bapak Ibu, ini hal-hal yang saya kira alhamdulillah kita secara perlahan, tolong PGRI bukan LSM, PGRI bukan gerakan ini, tetapi PGRI akan berjuang dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Kalau bisa dikomunikasikan, kenapa mesti diributkan? Kalau masih bisa pakai jalur, kenapa pakai di luar jalur? Sepanjang saya sebagai anggota DPD masih bisa mengkomunikasikan, akan saya komunikasikan. Termasuk, ya tadi Pak Darono saya kaget. Kemarin sudah saya sampaikan, karena ada yang menyampaikan, loh Pak, ini nanti gaji saya guru swasta yang sudah impasing berarti turun dong Pak jadi 2 juta.
Daripada saya tidak yakin, saya langsung ke staf khusus, ke Pak Direktur, saya WA semua. Semua jawab tidak Pak. Yang sudah kemarin ya dapatnya segitu. Justru nanti kalau impasing ya naik. Tapi yang baru dapat 1,5 sebelum impasing naik menjadi 2 juta. Tapi yang sudah dapat 1 nggak boleh lagi minta tambahan 2 juta. Gitu ya, nggak boleh gitu ya. Seperti kemarin kan dikira Pak Prabowo mau ngasih lagi 2 juta. Sudah, jangan minta lagi dulu. Tetapi untuk yang lain yang belum pada dapat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah bagian-bagian dari perjuangan kita sebagai PGRI untuk memuliakan guru. Tetapi dalam konteks memajukan pendidikan, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya ingin mengajak, marilah mulai saat ini kita berkomitmen untuk bersama-sama pemerintah memastikan Indonesia Emas bisa kita capai melalui tidak ada anak usia sekolah tidak sekolah. Ini merata ya. Tidak ada sekolah yang tidak maju. Ini penting untuk bersama-sama kita berkomitmen. Maka guru saat ini harus tidak saja sekedar menjalankan kewajibannya mengajar, tapi punya tanggung jawab dengan sepenuh hati mendidik ini anak-anak kita dengan penuh kasih sayang dan memastikan anak-anak semua mendapat pendidikan yang baik. Saya berharap ini mesti kita lakukan. Pak Darono, bolehlah kemajuan dunia mulai sebut saja era disrupsi yang saat ini sedang melanda dunia. Era Covid sudah berlalu ya, tapi kita masuk ke masa-masa yang saya kira bahkan kita sudah akan masuk ya era 5.0 ya. Tetapi sekali lagi semua bisa saja diganti oleh teknologi. Percaya bahwa guru tidak mungkin. Apalagi sekarang program prioritas pendidikan kita yang harus kita dukung adalah bagaimana karakter ditempatkan pada posisi yang pertama sehingga kembali kepada undang-undang Sisdiknas bahwa beriman, bertakwa itu betul-betul menjadi syarat lulusan kita ke depan. Maka kalau kita lihat sekarang bahwa kebijakan pemerintah, profil lulusan kita yang pertama religius sekarang. Ini menjadi catatan kita. Di samping 7 kebiasaan anak hebat sudah di-launching dengan mudah untuk dipahami. Pertama juga bangun pagi beribadah. Lah itu yang penting ini ya. Kalau bangun pagi tapi yang Islam enggak sholat, enggak beribadah, ya belum religius. Tapi anak yang hebat juga harus sehat. Maka setelah itu harus berolahraga, harus makan bergizi. Maka saya kepengen sebanyak lihat MBG di sini, karena yang saya gelisahkan karena saya guru, maka saya pastikan ini ada MBG memberi untuk anak-anak kita. Maka kemarin seruan saya, jangan dibuat anak-anak diberi makan bergizi gratis tapi gurunya tidak jadi diangkat. Wah, ini kan menderita gitu ya. Tapi yang kedua ini yang saya mau kulik betul, mau saya cari. Gurunya kan program MBG adalah tidak saja bergizinya, tetapi juga sebagai sarana mendidik karakter. Pada saat anak menerima bagian makan bergizi gratis, lalu makan, dipastikan makannya menggunakan adab, makan sesuai agama masing-masing, menggunakan adab sesuai kesehatan. Harusnya gurunya menuntun. Tapi sampai sekarang gurunya belum dapat jatah, Pak Kepala Kantor. Ini gimana nanti ngajarinya gitu loh. Bawa teplok sendiri, isinya beda. Harusnya anak-anak hari ini kita akan bersama-sama makan siang. Alhamdulillah pemerintah memberi makan pada anak-anak ke semua. Ini adalah makan bergizi. Maka mari semuanya bersyukur
atas nikmat makan dari pemerintah ini. Kalau perlu terangkan dulu, anak-anak nanti yang akan dimakan itu ada telur. Anak-anak ada yang nggak suka telur, dimotivasi. Ada sayur yang nggak suka, dimotivasi. Kenapa? Karena telur mengandung apa, sayur mengandung apa, jelaskan. Sehingga anak yang tadinya nggak suka makan sayur jadi makan sayur karena yang nyuruh gurunya. Kalau ibu bapaknya nggak mau, tapi yang nyuruh gurunya anak-anak mau semuanya. Tapi gurunya nggak bawa sayur, malah itulah harusnya kan ini loh sayur, ini telur, ini kan masalah gitu. Baru ngajak berdoa, makan, gurunya nyontoni adab makan yang bener gitu ya. Pak Kepala Dinas pengen ngecek betul dan besok selesai masuk masa sidang akan saya bawa salah satunya. Kenapa gurunya nggak dapet? Kan gitu suaranya kan. Di antaranya ini penting ya untuk kita, karena makan bergizi. Setelah makan bergizi, dorong anak menjadi kebiasaan belajar, gemar membaca. Tapi jangan lupa, setelah itu inilah hidup agar bermanfaat. Jadilah anak yang juga campur baur bermasyarakat. Maka guru ke depan nanti penilaiannya juga bermasyarakat loh ya. Baru yang terakhir kita bicara yang sangat mungkin, katanya sederhana, anak-anak didorong tidur cepat. Wah, ini kan katanya gampang ya, tapi saya merasakan nek tidure ora cepat memang ya ora iso tangi gasi kok. Itu kan fakta ya, nggak bisa ya dipungkiri. Mana ada tidure lambat kok mau bangun gasi, itu menurut saya nggak ada. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak betul, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memajukan pendidikan bersama. Di sini ada yang bertanggung jawab, Dinas Pendidikan dan Olahraga bersama Kementerian Agama. Ada isu penting yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan baik ini. Saat ini Undang-Undang Sisdiknas sedang dalam proses perubahan. Pak Kepala Kantor Kementerian Agama nampaknya, ini nampaknya ya, sikap DPR yang saat ini mengambil alih mengusulkan itu kemarin dalam diskusi akan membuat Undang-Undang Sisdiknas sebagai kodifikasi. Maka Undang-Undang Sisdiknas akan narik Undang-Undang Guru, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Pesantren akan dibawa masuk. Maka saatnya kita harus berkontribusi kepada negara untuk bersama-sama memberikan masukan, termasuk PGRI, agar tidak ada justru dengan undang-undang baru ini dirugikan. Harusnya dengan undang-undang baru pesantren yang masuk, kita harapkan pendidikan-pendidikan di pesantren lebih mendapat perhatian. Kalau masih ada yang belum dapat bantuan, menjadi dapat bantuan. Kalau yang belum dikategorikan formal, mudah-mudahan nanti tingkatannya bisa juga masuk formal. Tapi jangan juga gara-gara Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru masuk, tunjangan profesinya menjadi tidak ada. Lah ini kan malah petaka buat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, maka Pak Darono juga ikut pada waktu di kongres. Saya mengingatkan betul bahwa ada hal yang harus menjadi perhatian sangat serius bagi PGRI juga, karena ada RUU Sisdiknas yang masuk prolegnas yang tahun ini diupayakan akan selesai. Jangan sampai ada kepentingan pendidikan, kepentingan guru itu menjadi terabaikan atau tidak mendapat perhatian yang baik. Ini hal-hal yang saya kira penting saya sampaikan. Akhirnya karena keterbatasan waktu saya tidak mungkin bisa banyak hal menyampaikan. Nanti Pak Kepala Dinas akan lebih luas. Saya ingin mengakhiri dengan memahamkan kepada teman-teman tentang profesi kita, sehingga PGRI punya logo seperti ini,
sehingga PGRI punya cita-cita seperti tadi. Saya berharap pertama agar kita sebagai guru tetap bisa menjadi lentera, kita tetap bisa menjadi mentari bagi anak-anak kita yang menyinari keseharian anak-anak kita, yang menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Tolong pastikan jadi guru yang mendidik dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Saya ingatkan inklusi yang dimasuk di sekolah, saya berharap Pak Kepala Dinas bukan sekedar sekolah kita ada anak-anak berkebutuhan khusus dalam pengertian yang mungkin sekarang kita ketahui. Saya hanya ingin mengingatkan, seharusnya guru tahu setiap anak mesti ada inklusinya. Setiap anak mesti ada kekurangannya. Sehingga bagaimana anak nanti bisa saling memahami kelebihan diri dan kekurangan teman untuk bisa toleran, untuk bisa menghargai. Itulah fungsinya guru di dalam kelas, bukan membuat anak yang pintar matematik dipuja-puja setinggi langit, tetapi anak yang pintar menyanyi matematikanya tidak pintar, lalu dia dibully habis-habisan. Hati-hati, jangan-jangan nanti dia menjadi penyanyi hebat. Yang gaji Bapak Ibu itu cukup bagi penyanyi itu manggung satu lagu. Bapak Ibu harus bekerja keras 1 bulan, bahkan mungkin setahun. Jangan-jangan yang pintar olahraga besok jadi bupati gitu loh ya. Itu semuanya menjadi mungkin, dan ini harus dipahami betul oleh setiap guru. Setiap anak ini adalah titipan Tuhan dengan kelebihan masing-masing, dan mari kekurangan dan kelebihan itu diajarkan. Maka di dalam profil pelajar ke depan itu kolaborasi, kerjasama, gotong royong. Tidak ada anak bisa sukses tanpa mampu berkolaborasi dengan orang lain. Bahkan sekarang ada tambahan untuk lulusan ke depan, terakhir kemampuan berkomunikasi. Karena komunikasi dalam zaman modern ini adalah syarat menjadi orang sukses. Jadi 6 yang lalu sekarang jadi 8. Terakhir itu adalah komunikasi. Bapak Ibu ini yang diajarkan. Dan sekali lagi, apabila Bapak Ibu bisa menempatkan anak, semua anak hebat di hadapan Bapak Ibu, maka anak-anak itu akan menjadi anak yang hebat beneran. Karena anak hebat bukan berarti nilainya 100 matematikanya, 100 IPA-nya, 100 bahasa Inggrisnya, bukan. Bisa saja anak itu hebat dengan menyanyi yang luar biasa, olahraga yang luar biasa. Karena banyak anak kalau diajarin matematik susah setengah mati, tapi mendengarkan lagu sekali saja suruh nyanyi di depan kelas sudah. Sementara Pak gurunya ngapal ke 1 lagu seminggu rapal-apal gitu loh. Ini kan, itu kan sering kan, coba kalau mau tampil 17-an itu kan sering begitu. Ini memang ya kecerdasan anak beda. Ada kecerdasan yang matematik, ada kecerdasan mungkin bahasa, beda-beda. Semua bisa hebat, karena Indonesia butuh hebat di masing-masing itu. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini berjalan lancar, sukses ya. Karena ini puasa, kalau bisa cepat selesai ya alhamdulillah, saya bisa buka di Semarang gitu ya. Tapi kalau berlama-lama ya tetap tak tungguin Pak. Ini penting untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Pak Kepala Dinas, salam untuk Pak Bupati, selamat atas terpilihnya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati baru. Mudah-mudahan Jepara makin hebat, Jepara makin maju, dan PGRI bisa berkontribusi untuk Jepara yang lebih maju. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita akhiri dengan salam PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Insya Allah kalau gurunya
Hidup Pak, hidup artinya yuk bayarannya cukup juga Pak gitu ya. Salah satunya gitu ya. PGRI-nya juga hidup, PGRI bisa menjadi pengayom bagi para guru-guru kita, menjadi rumah besar bagi guru kita. Insya Allah akan hidup juga, akan jaya juga. Dan yang terakhir, semua itu diikat. Mari kita bersama-sama bersatu, bersolidaritas dalam rumah PGRI dan rumah guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.